Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Zaki dengan NIM 2023-321107 dari kelas masih B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS pada mata kuliah Manajemen Akuisisi Sistem Informasi ini. Dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana sistem informasi berperan sebagai aset strategis bagi organisasi, bagaimana memilih dan mengimplementasikan sistem informasi hingga bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan implementasi tersebut. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Oke. Sistem informasi sebagai aset strategis. Pada slide ini dijelaskan bahwa sistem informasi bukan hanya digunakan sebagai alat untuk menyimpan data, tetapi juga menjadi aset strategis bagi perusahaan. Dengan adanya sistem informasi, setiap bagian dalam perusahaan seperti produksi, gudang, dan penjualan dapat saling terhubung sehingga informasi dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Selain itu, sistem informasi juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan karena data yang tersedia lebih lengkap dan real time. Dampaknya adalah proses bisnis menjadi lebih efisien, biaya operasional dapat ditekan, produktivitas meningkat, dan perusahaan memiliki daya saing yang lebih baik. Next, analisis kebutuhan sistem informasi retail. Pada kasus perusahaan retail, permasalahan utama yang terjadi adalah keterlambatan dalam pengelolaan stok barang. Menurut saya, solusi yang paling tepat adalah menerapkan inventory manajemen sistem. Sistem ini mampu memantau jumlah stok secara real time, mencatat barang masuk dan keluar, memberikan notifikasi apabila stok hampir habis, serta menghasilkan laporan persediaan dengan cepat. Dengan begitu, perusahaan dapat menghindari kekurangan stok maupun penumpukan barang, sehingga operasional menjadi lebih efektif. Next, strategi build and buy. Selanjutnya, build berarti perusahaan mengembangkan sistemnya sendiri. Keunggulannya adalah sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan lebih fleksibel untuk dikembangkan, namun prosesnya membutuhkan biaya yang lebih lama dan besar. Sedangkan buy berarti perusahaan membeli aplikasi yang sudah tersedia di pasaran. Keuntungannya adalah implementasi lebih cepat dan biasanya sudah tersedia layanan dari vendor. Kekurangannya adalah perusahaan menjadi bergantung pada vendor dan tidak semua fitur sesuai dengan kebutuhan. Next, analisis ROI, TCO, dan NPV. ROI digunakan untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan memberikan keuntungan. TCO digunakan untuk menghitung seluruh biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari biaya pembelian, implementasi, pelatihan, hingga biaya pemeliharaan. Sedangkan NPV digunakan untuk menghitung nilai keuntungan investasi berdasarkan nilai uang saat ini. Dengan ketiga metode tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat. Yang selanjutnya, kriteria pemilihan vendor. Pemilihan vendor merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Perusahaan tidak boleh hanya memilih vendor berdasarkan harga yang paling murah. Beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan antara lain adalah pengalaman vendor, reputasi perusahaan, kualitas dukungan, teknis, keamanan sistem, kemampuan integrasi dengan sistem yang sudah ada, biaya implementasi, dan ketepatan waktu penyelesaian proyek. Dan memilih vendor yang tepat, risiko kegagalan dapat diminimalkan. Next, Agile Project and Waterfall. Dalam metode Agile lebih cocok dibandingkan dalam pengembangan dilakukan secara bertahap atau iterasi sehingga pengguna dapat memberikan masukan di setiap tahap. Sedangkan waterfall, perubahan kebutuhan cukup sulit dilakukan karena setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu. Next, change management. Change management identifikasi pemangku kepentingan dan dampak perubahan sistem informasi pada seluruh unit organisasi, strategi komunikasi yang efektif dan struktur untuk memastikan adopsi pengguna berjalan lancar dan minim resistensi, program pelatihan, pendampingan, dan dukungan pasca implementasi untuk meningkatkan keberhasilan transisi sistem. Oke, next, indikator keberhasilan. Beberapa indikator yang dapat digunakan adalah meningkatkan efisiensi biaya, berkurangnya biaya operasional, meningkatnya produktivitas, menurunnya kesalahan data, meningkatkan
kepuasan pengguna dan pelanggan, serta tercapai target bisnis perusahaan. Itu yang pertama tercapai, tingkat adopsi pengguna, yang ketiga ada efisiensi operasional, yang keempat ada kepuasan pengguna. Okay, next, cloud computing and SaaS. Cloud computing menawarkan model layanan utama yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS. SaaS memungkinkan organisasi mengakses aplikasi berbasis langganan tanpa investasi infrastruktur besar. Next, audit dan pengendalian SI. Audit dan pengendalian sistem informasi memastikan bahwa SI berjalan dengan sesuai standar dan regulasi. Framework pengendalian seperti COVID dan ISO 27001 digunakan sebagai acuan tata kelola. Next, kesimpulannya, manajemen akuisisi sistem informasi bukan hanya tentang membeli atau membuat sistem, tetapi juga memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi, memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, serta dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pengguna. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang matang, pemilihan vendor yang tepat, metode pengembangan yang sesuai, serta evaluasi dan pengendalian setelah sistem yang diterapkan. Dengan pengelolaan yang baik, sistem informasi dapat menjadi aset strategis yang meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.